Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di ruang kelas 5 dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Itu adalah tugas saya sebagai CGP. Untuk melengkapinya, hari ini saya akan melakukan diseminasi untuk aksi nyata saya di modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini saya bukan menggurui atau saya merasa lebih pintar, tidak, tetapi saya ingin membagikan praktik baik saya selama mengikuti modul 1.4 ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya mohon berkenan untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Ali Mirwansa, untuk memberikan kata sambutan sepatah dua kata. Kepada Pak Ali dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru SD 152 Palembang? Luar biasa. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan dari Bu Anita Sumiarti dalam rangka diseminasi modul 1.4. Kalau bahasa Sekayu, cuman kalau bahasa Palembangnya 1.4. Di sini temanya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi tujuan di sini pada modul 1.4 ini kita bersama-sama meningkatkan apa yang sudah baik yang di sekolah kita, ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi. Tujuan dari Ibu Anita ini bukan untuk mengarahkan kita dalam artian sekolah kita yang selama ini tidak baik, namun sekolah yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik. Mungkin sekian saja sambutan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Mirwansa untuk sambutannya. Nah, baiklah Bapak Ibu, adapun konsep dari materi yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, terakhir nanti segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini maksudnya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang Bapak Ibu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga apa? Sehingga para peserta didik kita itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, menuntun, budi pekerti, dan pembelajaran itu mengikuti kemajuan zaman. Jadi Bapak Ibu ada di sini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa sekolah kita sudah menerapkan ini ya Bapak Ibu. Misalnya setiap hari Jumat ada pembiasaan pembacaan Yasin, sholat duha bersama. Jadi kita sudah menerapkan poin yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Kita tahu Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa. Ini mencakup di berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong di sini Bapak Ibu bukan berarti hanya membersihkan lingkungan sekolah saja, tetapi bergotong royong dalam pembelajaran. Ada kolaborasi anak,
kerjasama anak, misalnya dalam diskusi kelompok. Lanjut, mandiri dan bernalar kritis. Jadi di sini dituntut anak itu bisa sajikan pembelajaran, misalnya dengan problem based learning, yaitu kita sajikan masalah dan anak-anak menemukan sendiri apa masalah dalam pembelajaran tersebut dengan cara berdiskusi bersama. Itu maksudnya Bapak Ibu. Mungkin ada lain lagi bernalar pembelajaran yang lain, mungkin ada lagi nanti sudah kita temui di saat pembelajaran. Tapi lebih sekarang ini yang lebih viral itu problem based learning dengan project based learning, model pembelajaran di abad ke-21. Jadi anak itu dituntut untuk bernalar kritis. Berikutnya kreatif. Jadi anak-anak kita itu dituntut untuk kreatif, Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, miskonsepsi Bapak Ibu tentang teori kontrol. Ilusinya begini. Yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kira-kira bisa tidak kita mengontrol murid, Bapak Ibu? Kalau kita mengontrol murid hanya dari kita saja, tidak dilakukan murid itu melalui dirinya sendiri, motivasi intrinsiknya sendiri itu tidak akan berjalan. Jadi kita bisa mengontrol murid, tapi murid itu melakukannya sesuai dengan isi hatinya sendiri. Jadi di saat kita tidak ada, mungkin akan berubah nanti perilakunya. Saat kita ada, dia nurut. Kita suruh begini, dia nurut. Berarti kalau kita tidak ada, dia pasti berubah perilakunya. Maksudnya begitu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kembali lagi ke motivasi intrinsik anak tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu juga termasuk ilusi. Balik lagi ke motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita guru ini Bapak Ibu orang dewasa bukan? Nah, bukan berarti kita guru orang dewasa bisa memerintah murid kita, memaksa murid kita. Itu tidak benar juga. Itu termasuk miskonsepsi teori kontrol. Berikutnya, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kita lanjut ya. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap anak itu Bapak Ibu berbeda-beda kebutuhan dalam pembelajarannya. Jadi tidak bisa kita samakan. Yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya keinginan dari peserta didik kita itu berbeda-beda Bapak Ibu, tidak sama. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau anak-anak kita berbuat salah, jangan kita mencas mereka itu misalnya suatu kesalahan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maafnya. Tapi mungkin mereka punya tujuan lain dari itu. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kalau kembali lagi kata saya tadi, adanya motivasi intrinsik dari dalam diri anak sendiri. Hanya anaklah yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Terus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori stimulus respon, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, sampai di sini tentang mengubah paradigma stimulus dan pendekatan teori kontrol. Kita lanjut, disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu berasal dari kata disiplina,
yang berarti belajar, itu disiplin. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini kan pembahasan kita di modul ini adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik kita tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi itu tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi sebagai seorang pendidik, guru tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan mereka memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekolah kita ini Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin positif. Ada 5 disiplin positif: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, ini ada tepuk 5S: salam, sopan, santun, sapa. Mari sama-sama kita praktekkan Bapak Ibu, boleh berdiri? Kalau saya bilang tepuk 5S, tepuk 3 kali. Ayo, bisa kita mulai. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta kepadanya. Semangat. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah kepadanya, santunlah tanda cinta kepadanya. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Boleh kita terapkan ini Bapak Ibu ya, tepuk 5S untuk SD kita 152. Berikut. Nah, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi menurut Dr. William Glasser 1984, setiap perilaku itu atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Diana, dosen 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mampu menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini kembali lagi kepada profil pelajar Pancasila. Yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Siapa yang ingin membantu saya memimpin lagu profil pelajar Pancasila? Ayo. Yang sudah menerapkan kurikulum mereka. Ayo Bapak Ibu, kita nyanyi sama-sama. Ya. Silakan. Semua bisa berdiri, Bapak Ibu, untuk menerapkan karena kelas selanjutnya bukan hanya kelas 1 depan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Bu Nopi dan Ibu Dewi Hartati untuk lagu profil pelajar Pancasilanya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki
memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu juga memiliki kelima-lima itu? Ya, yang pertama bertahan hidup. Jadi kita poin pertama sekali kebutuhan dasar kita yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian contohnya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bisa dibantu saya menjelaskan rasa sayang dan ingin diterima yang seperti apa? Siapa yang? Si Ali? Terima kasih Bu Anita. Bagi saya rasa diterima, kasih sayang tadi kan Bu ya. Yang pertama kita waktu datang ke sekolah kita itu diterima oleh murid Bu. Pertama disalam oleh murid, apa kabar Pak? Itu rasa yang saya terima dari murid. Sedangkan kalau dari guru-gurunya, apa kabar Pak hari ini? Nah, kayak gitu. Gimana pekerjaannya, sehat? Atau gimana dari guru-gurunya? Itu yang saya rasakan untuk rasa diterima di kelompok SD 152. Sedangkan untuk kerjasamanya kita di sini kan keluarga Bu. Jadi guru dan anak murid itu bagaikan keluarga di dalam suatu lingkup pembelajaran. Itu terima kasih Bu ya. Kita tepuk tangan dulu Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Ali. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Lanjut yang kedua, penguasaan. Siapa yang mau bantu saya menjelaskan penguasaan kebutuhan dasar manusia? Ibu Usna, Bu. Ibu Usna? Nah, Ibu Nopi? Iya, boleh. Terima kasih Bu Anita. Jadi penguasaan ini atau yang kita sebut dengan power, setiap anak atau kita juga itu merasa memiliki. Jadi dalam kelas itu kita memiliki, dalam pembelajaran juga kita memiliki penguasaan. Jika kita sudah memiliki sesuatu atau yang kita rasakan kita berkuasa, maka semuanya akan terwujud. Itu saja Bu Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk Bu Novita saya. Ya, terima kasih Bu. Lanjut lagi, kebebasan. Jadi di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan ke arah dirinya sendiri. Terus yang selanjutnya kesenangan. Jadi dalam pembelajaran ada murid itu kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil bermain, ada yang suka belajar kerja kelompok, ada yang suka belajar hanya mendengarkan ceramah guru saja. Mungkin berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita guru membuat pembelajaran kita ini menjadi kreatif, inovatif dan menyenangkan. Itu tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 Bapak Ibu motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak misalnya biasa datang terlambat, kita tegur, besok jangan lagi datang terlambat, besoknya pagi anak itu. Itu motivasi eksternal, ekstrinsik Bapak Ibu, bukan dari dirinya sendiri, karena takut dia dimarahi lagi. Berarti itu motivasi ekstrinsik. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau rajin belajar supaya nanti dapat piagam juara 1. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Dia belajar untuk mendapatkan penghargaan atau piagam. Yang lebih baik yang mana Bapak Ibu? Motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dari dirinya sendiri. Betul Pak Budi. Jadi kita tidak hanya murid Bapak Ibu, tapi kita guru juga harus memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Ya, kita bisa bertanggung jawab melakukan sesuatu kalau kita ada motivasi dari dalam
dalam diri kita sendiri. Lanjut Bapak Ibu, termasuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini sama konsekuensi itu sudah biasa kita dengar. Restitusi ini hal yang baru. Termasuk saya Bapak Ibu baru mengikuti program guru penggerak ini, baru tahu bahwa ada lagi restitusi namanya. Nah kalau hukuman itu tidak direncana, tiba-tiba misal ada murid misalnya dia datang terlambat lagi nih ke sekolah. Hari ini datang terlambat, ibu suruh mutar lapangan 2 kali. Nah, itu hukuman Bapak Ibu, secara tiba-tiba, secara langsung tanpa terencana. Misal disuruh membersihkan WC, nah, itu hukuman namanya. Langsung saat itulah, tanpa direncanakan. Terus kalau konsekuensi dia terencana. Ada peraturan di sekolah, kalau anak tidak memakai atribut upacara, nanti disuruh membersihkan halaman sekolah. Nah itu termasuk konsekuensi, ada peraturan. Nah yang lebih menarik lagi, ada restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua ada proses kolaboratif. Yang ketiga yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nanti kita masuk ke restitusi di poin terakhir Bapak Ibu. Nah, teori kontrol, 5 posisi teori kontrol guru. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu termasuk posisi kontrol yang mana? Kalau saya penghukumnya ada, pembuat rasa bersalahnya juga ada kalau saya. Bapak Ibu saya tanya, posisi kontrolnya yang mana? Ibu Niar, posisi kontrol yang mana Bu Niar? Posisi kontrol itu ada di Penghukum Bu Niar. Kalau Pak Anggia? Pemantau. Pak Budi? Manajer ya, bagus manajer Pak Budi. Tepuk tangan untuk Pak Budi. Kalau saya Bapak Ibu sebelum mengikuti guru penggerak ini pasti penghukum saya, posisi kontrol saya, sama pembuat merasa bersalah. Nanti kita ulas satu-satu Bapak Ibu. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum begini Bapak Ibu, hormat pada bendera selama 1 jam, itu penghukum Bapak Ibu. Jadi selama 1 jam anak itu hormat, tidak turun-turun tangannya, itu penghukum. Terus yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah itu termasuk pembuat merasa bersalah, posisi kontrolnya. Lanjut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Itu manajer Bapak Ibu. Jadi dia mengarahkan anak itu mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, siapa yang mau menjawab ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Merasa bersalah? Berbuat merasa bersalah. Kita lihat ya Pak Budi. Iya, tepuk tangan untuk Pak Budi. Bagus. Lanjut ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Merasa bersalah. Penghukum Bapak Ibu. Ya, lanjut ya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kita lihat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, kita lihat ya. Iya, bagus. Masuk ke posisi teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, pemantau. Kita lihat ya, menurut Pak Anggiat pemantau. Iya, tepuk tangan untuk Pak Anggiat. Ya, ini adalah contoh posisi kontrol bagi kita guru. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang selanjutnya, keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita Sumiati yang telah memberikan kesempatan pada saya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya, keyakinan itu kan ada dua, Bu Anita. Yang pertama keyakinan ekstrinsik dan keyakinan intrinsik. Kalau keyakinan ekstrinsik itu yang sewaktu-waktu keyakinan itu bisa berubah-ubah, Bu Anita. Ya, bukan maksudnya berasal dari dalam diri mereka sepenuhnya. Sewaktu-waktu ia akan berubah, sewaktu-waktu ia akan menanggal. Misal, seorang siswa yang ada di kelas itu diberikan tugas atau pekerjaan rumah oleh guru untuk dikerjakan di rumah. Kemudian anak tersebut diberi waktu, tempo waktunya, anak-anak besok pagi PR kalian harus dikumpulkan. Jadi pas keesokan harinya ibu guru menyuruh mengumpulkan PR-nya. Ternyata anak tersebut tidak mengerjakannya. Jadi seorang guru bukannya melakukan hal-hal yang tidak pantas atau bersikap kasar terhadap anak, tetapi anak tersebut dituntut untuk mempunyai kesadaran dalam dirinya. Tetapi kalau untuk keyakinan eksternal ini, itu anak-anak tidak mempunyai motivasi ataupun kesadaran di dalam dirinya, tidak benar-benar akan melaksanakan perintah dari guru. Kalau misalkan anak itu tidak, katakanlah dipukul, dihukum, baru mereka akan mengerjakan PR-nya. Tetapi kalau tidak, mereka menyia-nyiakan, Bu Anita. Kemudian yang keyakinan internal itu keyakinan yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Berarti benar-benar mendalam dari kesadarannya. Tidak perlu diperintah, tidak perlu dibimbing, tetapi mereka sadar apa yang harus mereka lakukan atau mereka laksanakan. Misalnya untuk tugas PR yang diberikan oleh guru, itu secara spontan, tanpa disuruh, tanpa diperintah, itu sudah menjadikan kebiasaan anak tersebut untuk melakukannya. Kira-kira itu ini pendapat dari saya, Ibu Anita. Terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu untuk Bu Nian. Berarti sudah paham Bu Nian ya, kenapa bukan keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Untuk lebih pahamnya lagi kita lihat, nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik saya di kelas 6. Jadi poin-poin penting dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama dia bersifat abstrak, nyata Bapak Ibu, dan berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif, misalkan dilarang, jangan, tidak, itu tidak boleh. Jadi dia menggunakan kalimat positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat Bapak Ibu, tidak boleh panjang-panjang. Terus sesuai dengan kondisi kelas di sekolah kita, sehingga peserta didik kita itu mudah menerapkannya. Terus semua warga kelas, warga sekolah itu dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi itu Bapak Ibu contoh pembentukan keyakinan kelas. Lanjut, masuk ke segitiga restitusi. Ini poin terakhir Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 Bapak Ibu segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini langkah segitiga restitusi. Sekarang kita masuk ke menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu prinsip dari menstabilkan identitas. Misalnya contohnya begini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu termasuk pertanyaan-pertanyaan itu termasuk menstabilkan identitas. Lanjut, validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Berdasarkan prinsipnya, jadi setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaannya begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu termasuk validasi tindakan. Contoh selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut, kami melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah, ini prinsipnya ini prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik kembali lagi ke dalam diri peserta didik itu sendiri. Boleh kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu termasuk ke kita menanyakan keyakinan kelas kepada peserta didik kita yang berbuat suatu kesalahan. Berarti dia melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini ada contoh Bapak Ibu cara penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik saya. Ya Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi. Baik, nah
sampailah kita ke penutup Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid. Jadi muridnya ini menjadi insan yang terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya sudah menyempatkan hadir dalam aksi nyata saya di modul 1.4. Saya akhiri, kita melapaskan hamdalah dulu Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas kita, ya, apa yang kita yakini di dalam kelas kita ini akan kita buat, ya. Jadi keyakinan kelas ini beda dengan peraturan sekolah, ya nak ya. Kalau peraturan sekolah kita buat di lingkungan sekolah, tapi ini keyakinan kelas kita buat di ranah kelas kita sendiri. Apa yang akan kita buat, ya? Nah, keyakinan kelas ini nak menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Ya, misalnya kalimat negatif, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalian itu ingat, membuat keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya dilarang, kata Ibu tadi. Jangan, ya. Jangan ada kata-kata atau tidak. Ya nak ya, jadi gunakan kalimat positif. Paham? Paham. Nah, Ibu akan membagikan sticky note. Jadi anak-anak silakan tuliskan keyakinan kelas apa yang menurut kalian harus kita sepakati dalam kelas ini. Tuliskan di sticky note ini, nanti tempelkan di papan tulis. Siap? Nah, sekarang Ibu bagikan. Silakan kalian tulis keyakinan kelas yang menurut kalian baik untuk kelas kita. Silakan. Ya, silakan tulis keyakinan kelas apa yang menurut kalian harus kita sepakati dalam kelas ini. Silakan ditulis. Kalau sudah boleh ditempel di papan tulis. Kalau sudah tulis, boleh ditempelkan. Ya, silakan, boleh ditempel. Lanjut, silakan.
Ya. Jadi